Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda 1 Juni 2024, peringatan Santo Justinus. Bacaan akan diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai ayat 33. Dalam bacaan Injil ini, kelompok-kelompok penentang Tuhan Yesus mempertanyakan kuasa dari mana Yesus mendapatkan kuasa untuk menjalankan segala mukjizatnya. Kemudian Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu berasal dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua itu ketika mendengar kabar bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat, mereka tidak lalu menerima itu sebagai sebuah karya Tuhan yang patut untuk disyukuri. Mereka ketika mendengar ada orang lumpuh yang disembuhkan, orang buta bisa melihat berkat Tuhan Yesus, mereka tidak bersyukur, tapi malah mencurigai. Nah, kemudian lebih parahnya lagi, ketika Yesus bertanya, "Lalu baptisan Yohanes itu dari mana? Dari surga atau dari manusia?" Mereka sebenarnya sudah tahu jawabannya, bahwa baptisan Yohanes ya pasti dari surga, karena banyak orang kemudian bertobat setelah menerima pewartaan Yohanes Pembaptis. Jadi dari buahnya sudah kelihatan bahwa itu dari surga. Tetapi lihatlah, para pemuka agama Yahudi ini, mereka lebih takut kehilangan status mereka daripada mengakui kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka merasa terancam dengan kehadiran pribadi-pribadi yang baik itu, yang mengerjakan mukjizat-mukjizat yang tidak tersangkalkan itu. Maka menjadi pertanyaan juga bagi kita, apakah kita juga terkadang atau mungkin sering merasa bahwa kita tersaingi dengan kehadiran orang yang berbuat baik? Ataukah kita melihat juga dalam dunia pelayanan bahwa kita ini sedang bersaing dengan orang lain, bahwa saya harus yang selalu yang dipuji, saya yang diberi kesempatan, saya harus tampil dan sebagainya. Jadi dalam pelayanan pun ada godaan-godaan untuk apa? Untuk mencari nama untuk diri sendiri. Ini yang patut kita waspadai. Juga kelekatan kepada jabatan, kelekatan kepada status tertentu, itu juga ternyata sangat menghambat pertumbuhan rohani dan pertumbuhan pribadi kita. Para pemuka agama Yahudi tadi, dalam istilah bahasa sekarang, ngeles. Mereka tidak mau mengakui kebenaran. Mereka mengatakan, "Kami tidak tahu." Tapi sebenarnya mereka tahu apa yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita mencintai kebenaran dan kita dengan rendah hati mengakui kalau orang lain itu juga berbuat baik, juga pantas dipuji, dan pantas juga mendapat tempat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.